Tapi ada keunggulan kalau kita ngebicarain OKI dan Liga Arab itu dibanding PBB. Iya. Karena kalau kita ngomongin OKI sama Liga Arab, ya kita kan berharap kalau lembaga ini tuh punya ya at least suatu hal yang nggak dimiliki oleh PBB, dan itu adalah kesatuan dalam pandangan, dan itulah yang mensukseskan boykot minyak 1973 ketika digerakkan oleh Raja Faisal. Tapi permasalahan sekarang adalah nggak usah kita membicarakan OKI dan Liga Arab ini apakah mereka berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan mengenai Palestina dan Israel. Ketika permasalahannya seperti yang tadi udah disinggung sama Ikhlas sama Mas Sofwan juga, anggotanya sendiri juga belum bisa mencapai kesepakatan di antara mereka, terutama ya 4-6 negara yang tadi kita bahas. Salah satunya adalah Arab Saudi dan kedua adalah UAE. Semuanya akan berhenti di satu titik dulu. Pokoknya ceasefire dulu. Iya. Solusinya nanti solusi politik. Di solusi politik itulah berkelahi gitu. Tapi selesai dulu lah gitu. Benar. Krisis kemanusiaannya selesai dulu. Saya kira paling rasional di situ. Gitu. Dan ini perlombaan. Udah. Perlombaan antara genjatan senjata duluan atau Netanyahu turun duluan. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-14. Ada gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan juga. Dan kali ini kita kedatangan pengamat Timur Tengah dengan titel amatir. Dia pengen dibilang amatir sih, cuman kalau lihat dari Twitternya sih cukup ahli ya. Cukup amatir. Bayu Muhammad Nur Arasi. Selamat datang Bayu di podcast Bebas Aktif. Ahlan wa sahlan. Sudah S1 di Ilmu Politik UI. Aman. Dulu di kelas sangat aktif ya soal Timur Tengah. Jadi kita undang sini buat ngobrolin soal yang baru aja terjadi. Maksudnya karena di kelas sangat aktif soal Timur Tengah tuh ya. Kalau Timur Tengah doang. Kalau Timur Tengah doang. Kalau kan Timur mau Tengah doang. ikut kelas HI, ya kan? Iya, itu buat dapat materi Israel sama Palestina doang gue ikut kelas HI. Nah, kenapa kita mengundang Bayu? Karena ada beberapa serangkaian peristiwa penting gitu ya, masih soal Israel Palestina juga. Kita tapping ini di tanggal 15 November, hari Kamis, persis bertepatan dengan deklarasi kemerdekaan Palestina oleh PLO tanggal 15 November 1988. Jadi cukup gayung bersambut ya momentumnya. Sekitar 5 hari yang lalu KTT Liga Arab dan OKI itu singkatan dari Organisasi Kerjasama Islam. Luar biasa. Bukan Israel. Organisasi Kerjasama Islam melakukan pertemuan gitu. OIC. Itu bahasa Inggrisnya berarti. Itu melakukan KTT gitu ya, dan yang menarik adalah ada sebuah mosi ya dibilangnya, sebuah ajuan untuk resolusi untuk mengembargo Israel dari akses terhadap minyak di Jazirah Arab gitu ya. Mengembargo Israel dan pendukungnya, termasuk Amerika Serikat berarti. Yang walaupun resolusinya diajukan tapi ternyata ditolak oleh sejumlah negara-negara Arab gitu ya. Salah duanya ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, Yordania juga, dan beberapa negara Arab lainnya. Dan juga di rangkaian peristiwa berikutnya adalah ada Presiden Jokowi yang setelah hadir di OKI juga bertemu dengan Presiden Biden di Amerika Serikat, membahas banyak hal, salah satunya membawa pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas, juga membawa pesan dari negara-negara OKI kepada Presiden Biden, yang nanti akan kita bahas juga apa aja sih yang dibahas sama Pak Jokowi. Tapi sebelum itu, subscribe di bawah ini YouTube kita Kontekstual, karena podcast Bebas Aktif juga udah hadir di YouTube dengan konten-konten lainnya. Follow juga sosial media kita di @kontekstualcom, dan follow juga Nanti aja. Lelo aja. Apalagi Lelo dia menjelang tahun politik. biar bisa lebih biar bisa lincah di underground. Biar rekam digital aman dikit ini. Oke, kita mulai aja, get to the gist of it gitu. Apa yang terjadi kelas di OKI dan Liga Arab ini? Kenapa negara-negara Arab ini yang kalau kita di Indonesia mungkin melihatnya wah, negara-negara Arab ini pro Palestina sekali gitu ya. Cuman ketika ada resolusi yang ingin merugikan Israel dan sekutu-sekutunya justru ditolak mentah-mentah. Iya.
mungkin sebenarnya bukan ditolak mentah-mentah ya, karena kan hasil dari dua KTT, dua forum yang berbeda ini sebenarnya kan ada Liga Arab dan OKI. Gitu. Ini kan dua organisasi yang berbeda. Tapi kenapa Indonesia ikut di sana? Karena juga Indonesia bagian dari OKI. Kita negara mayoritas Islam. Bukan negara Islam ya. Bukan lagi. Itu dua hal yang berbeda. Betul. Nah, Iya. tapi dari KTT tersebut ada hasilnya, yakni tetap mengecam kejaman Israel dan juga menuntut gencatan senjata gitu kan. Nah, tapi yang menjadi hal yang ditolak gitu kan, karena kan kayaknya kalau level penolakan gitu udah well deserved lah dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim gitu. Cuman ada beberapa proposal menarik gitu yang kemudian ditolak, yang kemudian sebenarnya buat beberapa pihak kayaknya bisa menambah leverage gitu loh untuk kemudian Israel mengakhiri serangannya di Gaza. Yang diantaranya adalah memutuskan hubungan diplomatik gitu ya, karena seperti yang kita tahu ada beberapa negara yang punya hubungan diplomatik dan yang baru bikin juga gitu beberapa negara. Dan yang OTW bikin. Tapi kan OTW bikin belum jadi permasalahan. Tergantung siapa yang menang 2024. Oke. Tapi sebelum itu ya, selain itu juga kita ini ada juga terkait embargo minyak juga terhadap tadi Israel dan para pendukungnya gitu kan, yang mungkin membuat kita ada sedikit episode historis kayak dulu juga pernah gitu kejadian Pernah. yang sama, karena kan ini bukan perang Israel pertama gitu terhadap warga Palestina maupun dulu bahkan dengan negara-negara yang juga bertetangga dengan Israel gitu kan. Nah, tapi ternyata ini lebih ke sebatas pernyataan aja. Tidak ada leverage material yang digunakan, dan ini yang kemudian membuat beberapa orang kecewa gitu. Harusnya mungkin negara Islam, negara-negara Arab tuh bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu. Ya, sebenarnya kalau dibilang nggak ada apa-apa juga nggak juga gitu ya. Karena kalau dihitung dari kerasnya pernyataan sebenarnya lumayan keras, dan ada beberapa poin yang menurut saya juga sebenarnya cukup penting ya, seperti misalnya call untuk prosecutor di ICJ untuk mulai mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, dan juga memandatkan sebuah tim legal dari OKI dan negara-negara yang berminat untuk kemudian lawyernya nih. Untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, kemudian menegaskan sikap soal bahwa Palestina tetap merupakan isu yang sentral dan tidak ada stabilitas di Timur Tengah tanpa kemerdekaan Palestina menurut batas 1967 gitu ya. Menurut saya meskipun sesudah perang 6 hari itu tadi ya Mas. Meskipun ini nggak konkret secara material tadi yang dibilang Ikhlas tadi betul juga, tetapi ini pernyataan politik yang juga penting karena ada kecenderungan, dan salah satu yang kemudian diduga menjadi penyebab dari serangan Taufan Al-Aqsa itu kan salah satunya adalah bahwa ada kekecewaan terhadap negara-negara Arab yang dianggap telah meminggirkan perjuangan Palestina begitu kan, sehingga yaitu ketika pemerintah sayap kanan Israel yang dipimpin Netanyahu semakin melakukan berbagai kebijakan yang membuat solusi dua negara tidak mungkin, tapi negara-negara Arab malah sebagian kemudian membuka hubungan diplomatik. Jadi ini dianggap merupakan upaya yang mengabaikan komitmen politik tadi. Jadi saya kira kemudian pernyataan soal sentralitas Palestina, meskipun ya lagi-lagi pernyataan gitu ya, tetapi pernyataan itu juga sesuatu yang penting gitu ya. Tapi yang tadi prosecutor tadi menurut saya hal yang menarik untuk kita lihat ya. Tapi memang dari semua resolusi tadi walaupun keras ya, dan bahasanya juga tegas kan, dia melihat Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi di Gaza ya, kemudian mau mendokumentasikan berbagai kejahatannya, tapi ini bukan hal-hal yang langsung
berdampak dan berisiko. Iya. Ini kan kebanyakan sikap politik, kemudian sikap legal, gitu ya, sesuatu yang aman. Dia kelihatan keras tapi aman. Ya, win-win gitu. Yang nggak yang out of the box gitu lah. Yang nggak kemudian berdampak besar. Tapi memang dulu kan sebenarnya pernah ada yang embargo ya tahun 1973 ketika Suriah dan Mesir pada waktu itu menyerang Israel dalam perang Ramadan atau perang Yom Kippur. Kemudian situasi berbalik dengan campur tangan Amerika Serikat, kan? Lalu negara-negara Arab yang kecewa dengan perkembangan itu dan kemudian melakukan embargo minyak. Nah, tapi situasi dunia kan berbeda sekali ya. Dulu Arab Saudi, motornya Liga Arab, dan negara-negara dulu dipimpin oleh raja yang menjadikan agenda penyatuan negeri-negeri Islam, negara-negara Muslim sebagai agenda untuk ekspansi pengaruh. Gitu. Kalau sekarang beda kalkulasi strategiknya lagi. Sebenarnya sama-sama kalkulasi strategik, tapi dulu misalnya kelompok-kelompok Islam di beberapa negara Arab yang lain itu ditampung juga di Saudi kan, karena dianggap sebagai aset yang penting untuk kemudian nanti menjadi pengaruh bagi Saudi, jadi soft powernya Saudi. Tapi kemudian kita melihat ada perkembangan yang signifikan setelah ya kematian Raja Faisal kan ya. Kemudian ya kita melihat kebijakan Arab Saudi dan orientasi politik luar negerinya sedikit berubah gitu ya. Kalkulasi strategiknya berubah dan ya ini membuat embargo memang tidak palatable untuk pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang sekarang gitu ya. Karena ada kalkulasi soal Iran. Ya. Yang kemudian membuat mereka butuh misalnya mendapatkan security insurance dari Amerika Serikat dan ya diversifikasinya ke lawannya Iran yang lain yaitu Israel gitu kan. Jadi ya mereka harus walking a fine line gitu ya antara membuktikan kepada publiknya bahwa Palestina tetap penting, harus tetap menunjukkan bahwa kami ini bukan sold out gitu ya, bukan orang yang pengkhianat dan lain sebagainya ya kan, pengkhianat dan macam-macam, tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus memasukkan kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya pragmatis tadi itu gitu ya, sehingga ya titik komprominya, winsetnya adalah pernyataan yang keras, deklarasi politik yang tegas, tetapi yang harganya nggak terlalu mahal. Tapi sebenarnya kalau dilihat kan dari negara-negara Liga Arab itu mayoritas sebenarnya menyetujui mosinya. Jadi cuma ada 5 negara, 4 sampai 6 negara. 5 negara yang menolak. Ya kita semua tahu lah 5 negaranya yang mana saja. Masalahnya 5 negara ini adalah negara-negara yang ya regional powers-nya lah, yang kemudian membuat ya nggak bisa pas kalau negara-negara ini nggak approve. Tapi ya ini developing, ini situasi yang terus berkembang ya. Kayak kalau kita lihat perkembangan di PBB kan menarik lihat resolusi Security Council soal Gaza ini kan sudah beberapa kali diajukan dan berkali-kali diveto, dan ada beberapa perkembangan ya kan. Rusia mengajukan nggak pas, cuma 9 negara nggak cukup untuk dibawa. Terus nanti ada yang lain yang mengajukan, kemudian diveto sama Amerika Serikat dan seterusnya sampai yang terakhir, karena akhirnya Amerika Serikat cuma abstain. Jadi
ya situasinya berkembang terus dan menurut saya semakin lama sebenarnya tekanan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel ini akan semakin besar ya, apalagi serangan ke rumah sakit yang dijustifikasi dengan luar biasa itu kemudian berakhir dengan anti klimaks kan. Video-video bukti yang diberikan tidak menunjukkan adanya kehadiran Hamas di situ. Diketawain kan karena nemuin laptop itu ya. Nemuin laptop, fotonya foto pasukannya sendiri gitu loh. Jadi terus lupa di blur, Bo. Dihapus dulu terus baru dimunculin lagi. Terus senjata-senjata yang ya masa headquarter senjatanya begitu gitu ditaruh di alias minimal ganti humas lah dia. Jadi ya anti klimaks sekali karena tadinya kan dibilang akan ini markasnya udah bikin animasi 3D ya. Animasinya bagus sama kayak animasi Amerika punya waktu nunjukin markasnya Bin Laden di gunung-gunung. Nah itu yang kemudian menurut saya tekanannya akan lebih besar karena tentu publik yang menyaksikan yang kemudian melihat ya pasti akan mendorong tekanan yang lebih luas kan. Partainya Biden kan baru di shut in kan kantornya sama generasi mudanya Demokrat gitu ya. Walaupun tadi ada keberjarakan antara elitnya dengan grassroots mungkin ya. Grassroots yang muda-muda terutama. Itu bahasan kita minggu lalu. Bahasan kita bisa dicek juga episode kita tapi 13. Tapi ya ini berubah terus gitu ya situasinya. Jadi yang di PBB, yang di OIC, menurut saya juga terus berubah. Kalau situasinya makin tinggi eskalasinya, saya kira akan ada tekanan untuk membuat sesuatu yang lebih konkret gitu ya. Karena ya concern utama negara-negara ini apa sih? Sebenarnya semuanya at heart adalah regime survival ya. Kenapa nggak mau ngambil risiko terlalu besar, cost yang terlalu besar? Karena dia butuh Amerika Serikat untuk jadi security umbrella supaya apa? Supaya dia bisa survive regime-nya. Tapi kalau dengan dia begitu, kemudian publiknya tekanannya besar sekali, nanti coba bayangkan Mesir itu kondisi ekonomi buruk ya, dia hanya bisa bertahan karena supply duit dari Teluk Amerika. Gitu ya, dari Amerika dari Teluk. Terus situasinya kayak gitu ya. Kemarahan publik luar biasa, sisinya makin nggak populer dan kronis itu ya Mas. Karena yang mereka demonstrasiin itu bukan UU Ciptaker, bukan politik dinasti, tapi untuk ngebeli sepotong roti ini kan, sepotong roti sama minyak. Jadi sesuatu yang akan memunculkan instabilitas di kawasan gitu ya, bisa jadi Arab Spring lagi kan. Jadi lebih apa ya, ada satu titik di mana faktor domestik ini akan ngaruh. Jadi masalah kalkulasinya ini masih berubah terus gitu ya. Tapi tadi kita ngobrolin pernyataan keras, terus ada resolusi untuk membuat embargo gitu kepada Israel dan sekutu-sekutunya. Tapi emangnya Liga Arab sama Oki ini seberapa ngaruh sih? Mereka ngomong keras tuh siapa yang emang didengerin gitu? Gimana ya? PBB aja maksudnya ya gitu. Cuma apalagi Oki dan Liga Arab. Tapi ada keunggulan kalau kita ngebicarain Oki dan Liga Arab itu dibanding PBB. Iya. Karena kalau kita ngomongin Oki sama Liga Arab, ya kita kan berharap kalau lembaga ini tuh punya ya at least suatu hal yang nggak dimiliki oleh PBB, dan itu adalah kesatuan dalam pandangan, dan itulah yang mensukseskan boykot minyak 1973 ketika digerakkan oleh Raja Faisal. Tapi permasalahan sekarang adalah nggak usah kita membicarakan Oki dan Liga Arab ini apakah mereka berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan mengenai Palestina dan Israel. Ketika permasalahannya seperti yang tadi udah disinggung sama Ikhlas sama Mas Sofwan juga, anggotanya sendiri juga belum bisa mencapai kesepakatan di antara mereka, terutama ya 4-6 negara yang tadi kita bahas. Salah satunya adalah Arab Saudi dan kedua adalah UAE. Ya balik lagi memang ada statement yang kuat, balik lagi memang ada pernyataan yang cukup untuk menunjukkan kalau mereka masih peduli dengan isu Timur Tengah dan isu Israel dan Palestina specifically. Tapi ya statements. Itu sama kayak kita ngomong ke pacar kita I love you, tapi di balik layar gitu kan kita melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan sikap I love you itu sebagai analogi gitu. Tapi tetap ngomong I love you penting. Tetap ngomong I love you itu. Tapi itu nggak ada artinya gitu kan, nggak ada artinya, nggak ada bukti konkret untuk menunjukkan kalau kita emang beneran sayang sama ini barang gitu masalahnya. Nah,
di sini kita ngelihat ya emang Ini problematik nih, sayang sama ini banget. Gue nggak jadi mau highlight loh tadi. Lanjut. 1973 itu kan bisa berhasil karena ya pada saat itu perjuangan Palestina melawan imperialisme Israel masih diportray bahkan oleh Raja Faisal yang dia itu bukanlah seorang republikan, bukan seorang revolusioner, tapi seorang monarki gitu kan, Islam. Ya Raja Faisal dan negara-negara Arab bahkan seperti pada saat itu udah Anwar Sadat ya kalau nggak salah, itu masih punya kesatuan pandangan kalau perjuangan Palestina itu masih merupakan kepentingan nasional kita, di mana Palestina belum merdeka atau ya merdeka dalam bentuk two state solution or whatever, ya kita tidak akan bisa merasakan kalau bangsa Arab itu sebenarnya merdeka. Tapi permasalahan sekarang adalah national interest itu berkembang juga, kita bisa mengatakan ini kesalahan Israel, ini juga doingsnya negara Arab, tapi juga yang mungkin menarik dan juga kontroversial untuk dibahas adalah kesalahan pergerakan Palestina itu sendiri ketika mereka berhubungan dengan beberapa negara, sebut saja Yordania sama Lebanon gitu. Kita membicarakan moralnya Yordania karena Yordania ini kan merupakan salah satu negara yang kemarin menolak resolusi. Moralnya dan seharusnya kalau kita mau pakai hati, Yordania itu mendukung Palestina dengan cara salah satunya menyepakati resolusi yang kemudian di-draft pada saat OIC Summit bersama dengan Liga Arab. Tapi kita juga tidak bisa melupakan beberapa hal, salah satunya Palestina pernah bikin masalah di Yordania. Black September 1973 ketika pejuang Palestina yang terusir ke wilayah Yordania itu juga memiliki sentimen republikan, sentimen revolusioner untuk sekalian kita membebaskan Palestina, kita juga membebaskan rakyat Yordania ini dari cengkeraman monarki. Jadi ini selain merupakan isu perjuangan, tapi untuk beberapa negara perjuangan Palestina itu juga sekarang menjadi a political liabilities. Tapi Yordania menurut gue itu cukup beruntung ya, karena kalau kita ngelihat Lebanon sebagai contoh, kehadiran PLO di perbatasan selatan Yordania, Lebanon dengan Israel itu menjadi tidak aman karena Israel punya alasan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Lebanon untuk membasmi membasmi PLO pada saat itu. Nah ini kan kita membicarakan keamanan nasional Yordania dan juga Lebanon yang mungkin saja terancam apabila mereka menyepakati suatu resolusi politik yang kemudian merugikan Israel dan juga bersamaan posisinya dengan pejuang Palestina. Tapi itu historisnya. Sekarang yang kita tahu kan Abraham Accord ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dan yang gue tahu, Yordania itu juga semakin mengencangkan hubungan dagangnya gitu dengan Israel, salah satunya dengan mengekspor listrik yang kemudian diproduksi di ladang pasirnya Yordania oleh panel surya dan itu dikirim ke Israel. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ongkos yang kemudian kerugian yang kemudian disebabkan oleh pemutusan hubungan dagang antara Israel dan Yordania ini sepadan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini kan juga menjadi suatu perhitungan baru yang kemudian menyulitkan negara-negara Arab ini untuk interdependensi. Iya, interdependensi. Jadi serba salah juga gitu kan. Nah ini kita baru ngomongin Yordania sama Lebanon. Kalau kita ngomongin UAE, rudal dari Iran itu lebih real daripada kita ngomongin rudal Israel yang ditembakkan ke arah Gaza, meskipun keduanya itu adalah tragedi. Ya, tapi dari Israel nggak akan nyerang ke nggak bakal nyerang ke Saudi, nggak bakal nyerang ke UAE. Bahaya yang dirasakan oleh UAE karena kehadiran Iran itu lebih terasa daripada bahaya yang mereka rasakan dari Israel. Dan itu juga kembali lagi menjadikan pertimbangan negara-negara yang tadi menolak itu cukup sulit dalam memutuskan perkara ini. Nah ini dugaan-dugaan liarnya kenapa kok Jokowi yang diutus, karena Indonesia yang paling nggak memiliki beban dengan Israel dalam hal mengutuk dan mengecam mereka di forum internasional gitu. Dan kebetulan APEC juga. Ya. Dan negosiasi Freeport juga. Ya. Benar. Jadi ketiadaan hubungan diplomatik itu leverage. Berkebalikan dengan orang-orang yang mengatakan Indonesia harus membuka hubungan dagang. Bisa nunjuk-nunjuk. Dan juga diplomatis dengan Israel. Benar. Iya kan? Menarik. Iya. Oke, jadi tadi kan ya emang terkait bukan hubungan diplomatik sebagai sebuah liability, dan tapi big picture-nya itu satu nih, karena menurut gue ya to put it in context ya berarti ya selain persoalan Palestina, a lot is going on in the Middle East gitu kan, nggak cuma Palestina. Nah sementara misalnya tentu ada maju mundur juga dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, tapi ada hal-hal lain yang berjalan gitu kan, kayak kemudian ya Israel
mulai membuka hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain yang ternyata itu menjadi liability gitu kan. Dan hal yang main gue highlight juga yang mungkin berkembang kalau kita tarik time frame dari 1973 itu kan semakin banyak factionalism juga gitu di Timur Tengah. Sekarang kan kalau dulu mungkin kita ya subjeknya kan PLO gitu, dan kita dan kayaknya rasa-rasa semangat pan-Arabisme itu masih lebih kuat gitu. Masih kan. lebih kerasa. Sementara itu. sekarang kan dari aktor Najib itu udah sensitif gitu kan. Kita bicara Hamas. Oh, Hamas ini didukung Iran. Oh, Arab Saudi nggak suka Hamas. Oh, Hamas dianggap dia bagian dari gerakan Islamis. Nah, gitu-gitu kan yang kemudian bikin pertimbangan-pertimbangan kelompok seperti itu yang kemudian banyak orang yang kemudian juga merasa dirinya berafiliasi dengan kelompok-kelompok tersebut, jadi mikir lagi gitu loh. Kayak apakah yang dianggap kemudian sekarang ini worth buat dibela gitu kan. Sebenarnya yang dilihat kan Hamas, dilihat kayak jangan-jangan gue lebih mendukung Hamas gitu kan, atau kayak gimana. Dan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian menyulitkan dari semua negara-negara Arab sih ya, terutama ya, bukan di OKI. Kalau kita kan mungkin nggak terlalu ribut soal hal itu, tapi itu yang kemudian mengalihkan perhatian dari perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina yang sebenarnya gitu kan, dan juga dari kecenderungan mereka untuk ya sebenarnya leverage sesuatu yang lebih serius. Meskipun menurut gue tendensi itu masih ada ya di beberapa negara selain Iran, tapi Iran kan emang sekarang lagi nggak ngekspor banyak ke Barat ya. Tapi ada juga kayak kemarin tuh nggak bisa ya. Dan tapi ada juga yang kemarin tuh kayak Emir Qatar gitu kan, yang katanya mau stop ekspor gas kalau nggak salah waktu itu ke seluruh dunia. Jadi mungkin karakter dari penguasa-penguasa juga gitu yang beda. Yang agak beda gitu. Faktor idiosinkratik. Bahasa kerennya ukuah Islamnya agak tergoyahkan ini bos. Agak tergoyahkan. Banyak factionalism dan sebagainya. Jadi menurut gue ada faktor-faktor itu juga. Berarti kalau dari kalian bertiga tadi sebenarnya untuk negara-negara Arab ini semakin tidak rasional untuk membela the Palestinian cause ya sebenarnya. Tadi rasionalitas itu selalu bounded. Rasionalitas itu selalu dimulai dari asumsi apa yang dibangun untuk memulai kalkulasi rasionalitas itu. Kepentingannya apa gitu. Jadi dan dia bukan sesuatu yang given. Gitu. Iya benar-benar. Karena itu ketika misalnya dulu Raja Faisal kalkulasinya adalah kalau Arab Saudi bisa jadi motor dunia Islam maka pengaruhnya lebih luas. Kalau sekarang kalkulasinya berbeda kan, misalnya terutama pasca revolusi Iran, kemudian setelah revolusi Iran nanti ada Arab Spring, kan kemudian hitung-hitungan para penguasa Teluk misalnya bergeser. Ancaman buat mereka untuk rezim survival ada 3. Satu, Iran, karena dia mau mengekspor revolusi dan dia punya kedekatan demografis dengan penduduk negaranya gitu kan. Arab Saudi itu kan wilayah yang kaya minyak, Dahron dan seterusnya, itu isinya banyak orang Syiah gitu. Persia mungkin ya. Kalau bisa diaktifasi jadi loyalitasnya ke Iran agak repot. Kemudian, dan itu pernah terjadi ya mas waktu Arab Spring itu. Ya, jadi dilihat satu Iran, kemudian apalagi dulu sempat stabil lama karena Irak sempat dikuasai sama Saddam Hussein. Tapi Amerika Serikat itu kan bikin urusan ribet di Timur Tengah karena dia kemudian menjatuhkan Saddam Hussein jatuh, yang naik milisi-milisi Syiah yang dan Sunni juga. Kemudian Sunni ada, tapi kan Syiah yang mayoritas ya di situ. Karena mayoritas di situ. Tadinya Sunni yang berkuasa, jadi dia bisa jadi tadinya dia minoritas tapi berkuasa, jadi bentengnya. Jadi sebelum sampai ke Teluk, zaman Iran itu sudah dibendung dulu sama Irak. Oh iya benar. Tapi setelah Irak nggak ada, ya langsung berhadapan dengan itu. Jadi Iran makin terlihat sebagai ancaman. Kemudian yang kedua adalah gerakan-gerakan Islam ya, Ikhwan terutama, Ikhwanul Muslimin di Mesir gitu ya, Turki juga, Tunisia, yang kemudian setelah proses demokratisasi kelompok-kelompok ini yang naik karena mereka yang selama masa diktatorial mereka yang bisa membangun mobilisasi layanan publik dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah media
massa gitu kan, Al Jazeera. Top Al Jazeera. Mantap. Sayangnya Hamas itu embodiment dari ketiga-tiganya kan. Dia dianggap dekat dengan Iran. Uang Qatar dapat. Dia dianggap ikhwan walaupun Hamas mengatakan sudah pisah ya, sudah pisah. Tapi dulu pas masa-masa awal katanya ada hubungan gitu ya. Kemudian yang ketiga ya dia juga dekat dengan medianya Qatar kan, Al Jazeera. Ya, dia juga kemudian punya media alternatif sendiri yang dia bisa nyebar sendiri dan seterusnya yang gitu. Jadi Hamas ini embodiment dari tiga kekhawatiran besar ini kan, media massa yang dari bawah ya, kemudian gerakan Islam, kemudian temannya Iran pula gitu. Perfect storm kawan satu ini. jadi apa ya agak sulit juga kalkulasinya negara-negara Arab ini gitu ya. Tetapi yang kemudian penting untuk dicatat barangkali ya untuk Hamas adalah ini bukan cuma soal Hamas lagi kan. Benar. Jadi ini bagaimana ya tergantung tadi rasionalitasnya itu tergantung pada asumsi-asumsi dasarnya. Kalau frameworknya ini masih soal Hamas mungkin berat. Tapi kalau frameworknya ini bukan cuma soal Hamas ya. Ya sekarang kan Fatah, PLO aja sudah clear posisinya ya. Udah. Ini musuhnya Hamas loh ini gitu. Fatah ini musuhnya Hamas, dan kalau kita lihat posisinya dalam konflik yang sekarang ini, mereka bahkan nggak mau condemn Hamas kan gitu. Zamlot, orang-orang Marwan Barghouti, bukan orang Fatah malah, faksi yang lain lagi gitu. Jadi semua faksi sekarang posisinya ya relatif sama gitu ya. Ya kita nggak setuju Hamas gitu, tetapi yang dilakukan Israel setelah itu lebih parah dan akar masalahnya adalah okupasi Israel. Sekarang pesannya kan di situ. Nah, bagaimana kemudian frame berpikir yang mana yang dijadikan referensi untuk rasionalitas itu gitu ya. Dan apakah misalnya kalau ditanya apakah dalam kalkulasi strategik kalau sekarang justru tidak mau pasang badan untuk Palestina akan lebih aman? Mungkin enggak juga gitu. Kalau misalnya nanti ini tidak terkendali, kemudian para pengungsi dari Gaza terpaksa ke Mesir, masalah baru itu buat itu kan akan memunculkan instabilitas juga. Hezbollah nyerang tiba-tiba gitu ya. Jadi saya kira ada red line juga yang mereka punya gitu ya. Jadi ada faktor keengganan membantu Hamas tadi ya, karena pertimbangan soal regime survival tadi, dan ya bahwa Hamas itu embodiment dari tiga ancaman untuk regime survival tadi. Tapi juga ada kalkulasi-kalkulasi lain. Jadi semua kalkulasi ini nggak simple arahnya kemana, ini masih saling terus berinteraksi. Di titik separah apakah serangan Israel ke Gaza sampai ada perubahan framework itu? Karena ini pernyataan keras dan penolakan terhadap embargo misalnya. Itu latar belakangnya kan. Saya kira rencana setelah itu apa? Nanti jadi apakah misalnya Israel beneran akan resettling, akan kemudian menduduki kembali Gaza dan kemudian memaksa penduduk Gaza itu keluar dari Gaza ke Sinai. Ini kan yang dipush ke negara-negara Arab, dipush ke Mesir kan, dipush ke negara-negara yang lain. Yang menurut saya masih red line kan, Jordania bilang red line-nya gitu ya. Cuma memang masih belum kebayang solusi visible yang semuanya happy kan. Itu ya, karena tidak ada solusi yang bisa menyenangkan semua pihak, Mas. Iya pasti. Berarti titik temu apa ya? Titik komprominya mungkin ya, yang bisa dieksplor adalah soal pengungsi tadi. Kalau menurut saya semuanya akan berhenti di satu titik dulu. Pokoknya ceasefire dulu.
Iya. Solusinya nanti solusi politik. Di solusi politik itulah berkelahi gitu. Tapi selesai dulu lah gitu. Benar. Krisis kemanusiaannya selesai dulu. Saya kira paling rasional di situ. Gitu. Dan ini perlombaan. Udah. Perlombaan antara genjatan senjata duluan atau Netanyahu turun duluan. Iya. Karena di Israel juga ditekan ya dia. Iya. Tapi bagus juga dua-duanya. Bagus juga dua-duanya. Emang nggak dua-duanya sekalian ya? Kalau bisa dua-duanya boleh gitu kan. Tapi emang ini barang ala carte ini. Harus pilih salah satunya dulu. Karena emang Iya, Lapid udah mulai ngomong ya, Netanyahu harus turun kan. Lapid udah mulai ngomong. Iya. Tapi sebenarnya menurut gue tadi speaking of rasionalitas ya, ya kayaknya mungkin tergantung tadi kayak faktor idiosinkratik. Mungkin kalau sekarang ya mungkin apakah pemimpin-pemimpinnya itu yang kemudian terlalu apa ya? Ya makan asam garam politik di Timur Tengah itu banyak dinamikanya, terutama dengan faktor-faktor eksternal atau ya mungkin faktor-faktor yang dulu nggak tahu rasional gitu. I can't say kalau benar-benar misalnya embargo 1973 ya, karena dulu itu kan masih pada baru merdeka, Iya. masanya relatif Masih sama, pada masih ada solidaritas Iya. Semangat membara ya. Jadi kan Arab Saudi sama Nasr tahun 1950-an tuh kayak PKS waktu abis Orba, Pak. Girohnya masih generasi semangat tinggi ya. Iya. karena belum ini juga Baratnya yang politik banget. kan ketika mau negara kemudian mulai ada perdagangan, mulai ada itu, Iya. mulai kompleks gitu urusannya, Benar. mulai ribut sama tetangga gitu. Perumahan baru kalau awal-awal kenal masih akur gitu Masih kan. akur. Tapi Iya, dulu nanti masih lama mulai punya mulai anak, ngerti hidup. Iya. Aduh. dulu masih masa-masa indah berarti ya. Iya. Makanya bisa langsung action kayak gitu. Kalau dia Karena- semakin banyak hitung-hitungan, ya gini semakin sulit gitu. Benar, karena Indonesia 1965 juga masih berani ganyang Malaysia, Bos. Sekarang dan identitas nasional juga semakin menguat kan. Maksudnya kepentingan yang lebih sifatnya nasional Iya, benar. itu lebih terdefinisi jadi terpisah-pisah gitu. Dulu itu kan Arab dan identitas nasional itu Nggak bisa sesuatu dipisahkan. yang sulit Nggak bisa dipisahkan. dipisahkan. Tapi sekarang kan jadi ya dia tumbuh sebagai negara modern dengan identitas nation state yang semakin semakin entrenched gitu kan. Dan sebagai nation state itu entrenched, hubungan internasionalnya juga semakin kompleks gitu ya. bener-bener. Ya, jadi kalkulasinya memang kemudian jadi beragam. Tapi ini juga menunjukkan lagi bahwa rasionalitas itu historical. Rasionalitas Benar, itu sesuatu yang historis. Nanti kalau misalnya jangan-jangan solusi Palestina itu adalah kita melampaui Westphalia. Ini kita ribut soal Itu menarik. identitas nasional siapa yang Itu penting. menarik. Jangan-jangan nggak perlu identitas nasional gitu misalnya. Gitu. Soalnya masalah Yang kenegaraan penting orang-orang merdeka damai di situ gitu kan. bisa makan kebab Ya, gitu kan sampai walaupun sisa di kita- sore hari. Walaupun mungkin sulit karena Westphalian ya masih menjadi mode utama hubungan internasional hari ini. Tapi itu yang harus diingat menurut saya sih dia historical gitu ya. Yang kemudian ya dia berkembang. Makanya kepentingan nasionalnya Arab itu berkembang, kepentingan nasionalnya bahkan Israel juga berkembang gitu ya. Jadi sangat mungkin misalnya ketika ada perubahan demografis, ketika ada ini juga berubah. Amerika Serikat juga kepentingan nasionalnya Berubah. juga berubah gitu ya. Indonesia juga berubah. Nah, kita nggak tahu ke arah mana berubahnya. Tergantung siapa yang menang 2024 nanti. Ya. Dua kali dia ngomong. Jadi gitu. siapa yang menang? Oke. Kita Ya maksud aku kan kemarin ada yang foto bareng sama pengusaha senjata dari Israel gitu kan, nggak usah disebut namanya lah. Waduh. Ya. Salah satunya Kok itu. kita jadi kayak gini ya? Tapi emang itu Energinya beda. Bagus. itu emang Baru. menarik. Soalnya di hari juga kita pernah belajar waktu itu ngebahas tentang Timteng, masalah nasionalisme pada saat itu. Dikategorikan sebagai dua, ada ukuah kaumiyah, ukuah bangsa Arab nih ya, sama ukuah. Emang di Timtung ada Saya ingat pembahasan aku ukhuwah ada itu Islam yang sama Mas siapa namanya? Politik apa HI matkulnya? Kebetulan namanya sama soalnya di sama lupa ya. Politik di itu. antara dua inilah. Bukan HI nggak apa. Kalau kita nggak pernah ada istilah. Politik. Ya ada ukuah kaumiyah, bangsa Arab, persatuan bangsa Arab, sama ada ukuah watoniyah, yaitu nasionalisme negara per negara. Nah dulu emang kalau kita hidup di zamannya Nasr, di zamannya Anwar Sadat, itu kita setiap nyalain radio jam 12 siang, itu ya radio Arab bakal nyetelin lagu-lagu yang nadanya kesatuan Arab gitu. Ada ya Watanul Akbar gitu kan sebagai contoh, itu menggambarkan bukan suatu hubul negara. watan minal iman ya. bukan. Itu
Nggak usah. Ada lagu yang menggambarkan suatu negara Arab yang bersatu dari Iran gitu ya, dari Teluk Persia sampai dengan Mauritania gitu. Tapi itu merupakan kejayaan masa lama lah, dimana sekarang ketika mengalami asam garam kehidupan gitu kan, berkonflik dengan tetangga satu sama lain, punya masalah juga sama PLO seperti di Yordania sama Lebanon. Terus habis itu juga punya kepentingan nasional yang menjadikan kepentingan nasional ini berubah gitu kan, dimana ya bukannya berteman sama Israel ya, tapi tidak melakukan apa-apa mengenai Israel itu lebih baik daripada kita melakukan apa-apa. Sebagai contoh Mesir itu kan merupakan negara kedua atau ketiga paling besar penerima military funding dari Amerika Serikat. Kalau mereka punya posisi yang bertentangan dengan Israel, yang mana itu juga merupakan posisi yang bertentangan dengan Amerika, ini military funding bisa dicopot, bos. Dan nggak cair bos nih. Nggak cair kawan. Invoice. Nggak cair. Dinda gitu nggak cair. Lagi balik lagi ke rejim survival lagi. Iya, rejim survival lagi. Kita ngomongin military funding dari Amerika Serikat ke Mesir. Nah, Mesir kan rejim militer. Pajak mereka nggak cukup buat ngedanain aparatus militer mereka yang cukup kompleks untuk menjaga kestabilan dan juga keamanan di Mesir kan. Kalau duit Amerika nggak turun gitu kan, nggak turun nih Dinda gitu kan, hancur Siti. Iya nih. Ini contoh yang pertama gitu Ini kan. bantuan militer Amerika Serikat ke Israel lebih dari 3,8 billion sebenarnya. Iya, tapi kalau di statistik di bawah Israel itu Mesir. Ya. Iya benar-benar. Ya, Itu dan Mesir. bantuan ke Mesir itu sebenarnya bantuan untuk Israel juga. Itu kayak Hitungannya tuh 10 billion lebih itu tiap tahun keluar di kawasan. Karena itu yang membuat Mesir benar. Itu kalau di GTA 4 namanya uang keamanan, bos. Sedikit 4 gini. Jadi nggak temenan tapi diem aja dulu. Lu diam aja lah gitu. Ya, Lu bos. perlu apa? Lu perlu Karena dulu surveillance, ada yang cerita yang lucu yang nyambung sama Hamas juga. Jadi dulu Clinton, Clinton, ya. Bill. Hillary tahun Hillary. 2006 ya, pas menjelang pemilu Palestina itu kan. Waktu itu Bush tapi ya presidennya ya. Iya. Junior. Tapi Hillary jadi apa ya waktu itu? Jadi State Department. Ya, anyway, pada waktu itu Amerika Serikat ingin memastikan bahwa yang menang pemilu itu Fatah, gitu kan. Oke. Tapi orang-orang Fatah sebenarnya nggak siap. Cawe-cawe. Tapi karena kesalahan kalkulasi itu ternyata Hamas yang menang. Iya. Haniyah jadi perdana menteri, kemudian Abbas masih presiden. Ini sebelum perang sipil pecah di Gaza. Sebelum, ini ceritanya nyambung sama perang sipil. Oh iya. Karena kemudian Amerika Serikat tidak mengakui Hamas, Abbas dipaksa untuk kemudian membubarkan pemerintahan yang dibuat sama Hamas. Tapi Abbas ini semusuh-musuhnya sama Hamas, dia nggak mau perang saudara awalnya kan? Oh iya. Makanya dia menunda-nunda sampai ada cerita itu si Condoleezza Rice itu datang minta Abbas segera bikin perang sama Hamas. Si Abbas itu masih mikir-mikir, terus malah disuruh ngobrol lama, akhirnya nggak jawab, disuruh buka puasa dulu. Jadi lagi Ramadan, terus buka dulu, lagi iftar, diambil dulu kurmanya. lagi puasa gitu. Jadi setelah Lebaran ya kita. Tapi memang Condoleezza Rice agak-agak ini kan, maksudnya nyuruh perang pas Ramadan gitu kan. lagi tadi ukhuwah Islam tiba-tiba disuruh perang gitu sama orang Palestina sendiri ya. Abbas agak rasanya emang gebetannya Muammar Gaddafi ini agak aneh gitu ya. Tapi emang beneran. Nah tapi akhirnya kemudian ya tidak ada cara lain waktu itu untuk mendorong agenda Amerika Serikat misalnya memastikan penerimaan pada Israel itu kecuali Hamas hilang gitu kan. Oke. Makanya kemudian ada tokoh Fatah yang kuat di Gaza namanya Muhammad Dahlan gitu ya. Oke. Bukan Ahmad Dahlan. Beda lagi, beda. Bukan Dahlan Iskan. Ada hubungan. Muhammad Dahlan yang kemudian dipercaya untuk mengelola pembersihan orang-orang Hamas itu. Nah caranya adalah Amerika Serikat gini, karena Amerika Serikat tahu kalau Abbas membubarkan pemerintahan Hamas pasti ada perlawanan, dan itu pasti jadi perlawanan bersenjata. Pasti. Sementara Fatah meskipun pada waktu itu pegang militernya Palestina sehingga sebenarnya lebih besar pasukannya dan macam-macam, tapi kan militansinya udah berbeda, dia dikasih jaminan senjata.
Tapi ini lucunya, jaminan untuk disuplai senjata tadi kan harus dapat izin dari Kongres. Wah. Sama Kongres nggak diizinkan karena nggak di sama Kongres nggak diizinkan karena ini nanti bisa dipakai PLO Israel untuk melawan Israel. Ya dia musuhnya Hamas iya, tapi musuhnya Israel juga gitu, kira-kira gitu. Ini sama kayak kasusnya kontras juga waktu zaman Reagan. Nah terus ya udah kalau begitu caranya gimana? Caranya adalah masukin lewat Mesir. Oh iya. Jadi senjata-senjatanya nanti lewat Sinai. Dibelikannya diproduksinya sama Mesir, nanti Mesir yang ngasih. Jadi yang ngasih bukan Amerika Serikat, yang ngasih adalah Mesir. Serial number bukan punya Amerika ya deh. Serial numbernya yang Mesir karena Mesir yang bikin kan? akhirnya bikin senjatanya. Jadi dia ngerakit meriam-meriam macam-macam, dan itu yang kemudian sekarang membuat Hamas justru lebih kuat karena senjata-senjata yang disuplai lewat Mesir pakai duit Amerika Serikat untuk kemudian memperkuat Fatah untuk membersihkan Hamas. Ini ternyata di luar kalkulasi, malah menang Hamas. Dan senjata-senjata yang disuplai Amerika Serikat lewat Mesir tadi malah jatuh ke tangan Hamas. Sama kayak ini dong, kayak kasus Taliban dapat rampasan perang waktu Amerika cabut dari ini Afghanistan. Iya, jadi ada kalkulasi. Emang giveaway US ini. Iya, emang giveaway. Yang agaknya ada artikelnya bagus di sedekah itu namanya. Vanity Fair ya. Cerita soal bagaimana konflik ini. Hamas juga tadinya nggak niat sampai pembersihan begitu gitu, tapi karena kemudian dapat senjata banyak dan seterusnya, ya malah jadi lebih kuat dan jadi blunder buat kebijakan luar negerinya Amerika Serikat. Tapi ini tadi nyambungnya sama tadi, Mesir itu memang sering jadi tempat untuk dosanya Amerika yang dikerjain Mesir lagi. Untuk melakukan hal-hal kotor yang nggak bisa dilewatkan Amerika Serikat. Ya kan Amerika Serikat itu kan mau ekspor senjata, mau harus izin juga kalau Kongres, dan kalau di Timur Tengah harus ada persetujuan Israel untuk senjata teknologi tercanggih, jualan pesawat itu kan harus benar lapor dulu, karena kalau perimbangan ini walaupun sekarang Arab Saudi kelihatan bersahabat, nggak ada yang jamin kalau dia kuat terus jadi masih bersahabat gitu kan. Amerika Serikat nggak percaya juga gitu. Jadi menurut saya kalkulasi gini, MBS, MBZ itu dianggap misalnya sudah bersahabat dengan Israel, nggak juga gitu. Kalkulasi dingin aja, cold calculation aja yang mungkin dalam jangka panjang kalau dia sudah tumbuh dan sudah ini ya berubah lagi sikapnya gitu. Jadi karena itulah Amerika Serikat nggak bisa juga sama alainya ngasih, sama Saudi ngasih senjata yang terlalu canggih juga karena dia butuh menjaga deterrence Israel. Dia butuh strategic advantage ini. Dia butuh menjaga jarak yang jauh antara kekuatan militer Israel dengan semua tetangganya. Walaupun tetangganya itu kelihatan sama Amerika Serikat baik-baik, ya tetap nggak dikasih, tetap pasti yang dikasih yang. Nah ini yang bikin Saudi frustasi kan, karena untuk menghadapi Iran dia butuh senjata yang canggih, yang saya butuh senjata yang lebih canggih daripada itu, yang lebih daripada yang sekarang dikasih, dan jaminan yang lebih. Tapi kalau dia dikasih sesuatu lebih dari itu, Israel nggak mau dong, karena nggak merasa aman, nanti jadi jaraknya sedikit gitu kan. Jadi ya hubungan cinta segitiganya rumit sekali. Iya, Arab Saudi sama Israel, Amerika itu kan. Arab Saudi sama UAE ini kayak senyum karir bahasa Jakselnya di Amerika. Senyum karir. Oke. Please minta senjata lawan Iran gitu kan. Oke, bicara senyum karir juga, ada yang habis senyum karir juga sebenarnya. Pak Jokowi baru saja ketemu Joe Biden gitu ya, dan katanya dia membawa senyum karir itu. Senyum presiden. Karirnya mau kemana lagi? Karirnya sudah puncak dua-duanya dan masih akan panjang gitu ya. Sampai mana gue tadi? Ya, senyum karir. Jokowi ke Biden. Jokowi bertemu Joe Biden dan katanya membawa pesan dari negara-negara oki dan termasuk Mahmud Abbas gitu kelas. Tapi apakah benar? Karena dia datang ke Amerika kan bukan cuma buat ngomongin isu Palestina kan ke Biden. Utamanya bukan itu bahkan. Utamanya bukan itu. Cuma kebetulan lagi dikasih lagi ketemu terus lu besok mau ketemu kan ya? Iya. Ini sama kayak ada 3 sahabat gitu kan. Yang satu lagi berantem gitu kan. Yang satu pengen ketemuan, yang satu ini yang berantem sama yang ini. Jadi mediator. Salah. Kurang lebih begitu lah. Nah, berarti kalau konsepnya begitu, sesignifikan apakah pesan yang dibawa Jokowi? Terus dia ngomong ke Biden,
itu untuk mengubah kondisi yang saat ini gitu. Iya, karena kalau kita bicara signifikan, harusnya signifikan gitu ya. Karena kan harusnya. berarti perkataan Jokowi itu ya carry the weight of 1, berapa miliar orang gitu kan, yang merupakan negara anggota 1, OKI. sekian miliar orang di OKI plus Indonesia sebagai pivotal state dan great power rivalry in Amerika Cina gitu. Benar. Mitra potensial untuk menghadang Jinping lah bos. Ya, nah ya, jadi kan seharusnya itu jadi sesuatu yang cukup berbobot gitu kan untuk disampaikan kepada Biden dan didengarkan gitu. Tapi kalau dari respon Biden sendiri nyatanya enggak gitu. Respon Biden tuh kayak gimana sih? Dipotong Pak. Oh iya. Jokowi ngomong Mr. Presiden, I would like tapi kalau menurut gue dialihin. Respon yang seperti itu ya wajar lah. Wajar. Maksudnya posisi formal dia sebagai presiden Amerika Serikat begitu, nggak mungkin dia membuat pernyataan yang kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya dulu. Tapi kalau gue mungkin terlalu percaya diri dan terlalu percaya pada Pak Jokowi. Tapi dalam hal ini menurut gue posisi sebagai presiden Indonesia yang membawa mandat dari OIC dan itu pasti ada dampaknya. Jadi benar. Gini loh, diskusi gue membayangkan kalau gue di State Department, yang di State Department itu 100-an pegawainya aja udah kirim protes gitu ya. Kayak Anthony Blinken kan. Kemudian demonstrasi pro Palestina besar minta ceasefire ya dan seterusnya. Terus ada negara yang dalam kalkulasi strategik paling penting yaitu persaingannya dengan Cina tiba-tiba ngomong tolong dong begini gitu. Benar. Menurut gue sih itu akan menjadi faktor gitu ya. Benar. Ya tapi kalau menurut gue the way it is being delivered gitu kan, dan itu juga kenapa responnya ngebahas Jokowi kedinginan itu benar-benar ya kan kisah ibaratnya kan ada dua wujud yang berbeda gitu kan. Tapi emang karena terlalu jauh dan emang Jokowi juga lebih act of itu bukan diskusi, itu penyampaian pesan gitu kan. Jadi kayak dan emang not the moment to negotiate ceasefire atau gimana. Balik lagi itu buat utamanya Jokowi pergi ke Amerika juga in the first place gitu kan. Ini pesan aja. Tipsen lah gitu. Ya, ini ada titipan dari teman-teman nih gitu. Bro, ini kawan-kawan bro gitu kan. Jadi lebih kayak gitu aja gitu. Bahkan nggak kayak diterima dengan baik gitu kayak ya udah. Tapi sebagai statement benar. Itu akan masuk dalam kalkulasi. Statement lagi. Tapi statement itu punya weight kan, political weight. Di tengah perdebatan kalau ada orang misalnya gini, woi gitu kan. Terus yang satu lagi nambahin ke sini ya akan mempengaruhi kalkulasi kan. Benar. Ya. Jadi ya kita nggak tahu proses yang terjadi di dalam State Department atau di White House ya. Tapi kan staffnya pasti nyatet. Ini ada pesan dari ini, ada pesan ini. Masuk meeting notes. Anak magang State Department dari University of California State Department jalannya karena anak magang lah. Iya. Nah, tapi menurut gue tadi asumsinya agak optimis gitu kan karena asumsinya emang ini bakal jadi sesuatu yang Indonesia misalnya ya sebagai pivotal state akan kemudian memainkan status itu untuk Palestina gitu kan. Nah, itu kan pretty big assumption gitu kan. Dan kemudian ini juga masalah tadi misalnya ini dilihat yang menyampaikannya sebagai OKI kah, apakah sebagai Indonesia kah? Karena kalau OKI sebenarnya mungkin lebih konsekuensial Indonesia ya karena OKI kan emang udah kayak gitu posisinya. Tapi kalau Indonesia makanya ledekannya OKI kan OIC itu. OIC. Gitu. Karena kalau Indonesia mungkin lebih ada konsekuensi pivotal state, tapi kalau gue sendiri sih dari perspektif yang lebih skeptis, nggak yakin kalau itu benar-benar misalnya on the table untuk dimainkan gitu untuk isu Palestina misalnya gitu kan. Karena emang kalau menurut gue ya kalau ini tuh kepentingan yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam artian begini. Menurut gue OIC itu nggak salah mendelegasikan Jokowi untuk menyampaikan pesan ini ke Biden. Karena emang percayalah pada Jokowi ya. Iya karena itu kan begini. Jokowi pengen menghadap Joe Biden buat ngebahas APEC yang punya konsekuensi dan juga implikasi terhadap politik Amerika Serikat di Asia Pasifik. Jadi mungkin yang dipikir oleh MBS, MBZ dan orang-orang yang ikut OIC adalah kita bisa menitipkan pesan ini kepada orang yang Joe Biden juga punya kepentingan di dia. Iya. Di sini masuk kepentingannya.
Jokowi, benar-benar. bagi Jokowi ini juga penting karena artinya dia udah punya legitimasi untuk berbicara atas nama dunia Islam. Tapi event dia datang ke Amerika itu first and foremost adalah membahas APEC, hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ini dua kepentingan yang besar yang bertemu di momen yang tidak tepat aja gitu. Dan yang ketiga, justru momen yang tepat karena gimana? Karena kalau cuma ngomongin Gaza doang, Biden nggak mau ketemu kan? Iya. Karena ngomongin itu momen yang tepat buat OIC dia, tapi bukan momen yang tepat untuk Jokowi menyampaikan. Itu juga terlihat di 6 poin statement yang kemudian dibuka oleh Bu Retno kan. Dari 6 statement yang kemudian dibuat antara Jokowi dan juga Joe Biden, nggak ada yang menyinggung Palestina kan. Itu APEC, comprehensive partnership, perdagangan, dan yang mungkin kalau tapi ada paragraf khusus acknowledgement terhadap apa yang di press release-nya White House tuh. Ada acknowledge kedua kepala negara juga menyampaikan sikap nasional masing-masing tentang persoalan sangat diplomatis benar Timur Tengah. Tapi kalau di lain itu kan sama dengan FYI. FYI gue ngomongin nih masalah Palestina sama Israel nih Mbak gitu, tapi nggak masuk ke resolusi. Jadi balik lagi OIC doesn't make keputusan OIC di sini itu cukup benar, matang. Tapi Jokowi nggak mengutamakan itu dalam meeting ini, emang dari berbulan-bulan yang lalu itu untuk membahas APEC gitu. Nothing wrong in that. Tapi ini mungkin yang sedikit menarik ya dalam perspektif historis, karena kalau kita perhatiin keputusan-keputusan OIC sebagai lembaga internasional yang juga menaungi dan juga mengaspirasikan suara umat Islam gitu ya, asumsi sedunia, itu banyak yang diemban oleh orang-orang yang satu bukan berasal dari dunia Arab, dan dua Islamnya itu bukan Islam yang Arab. Sekjen pertama OIC itu orang Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Dan sekarang Jokowi yang membawa pesan ini mungkin juga yang ada di pikiran teman-teman di OIC adalah Jokowi dipercaya oleh teman-teman di Barat, dan itu publikasi banyak gitu kan, dan lain sebagainya yang menyatakan kalau Jokowi ini adalah sosok moderat dari negara Islam yang moderat yang mungkin lebih acceptable bagi dunia Barat dan wabil khusus Joe Biden dan Amerika Serikat. Dan apakah dengan posisinya Indonesia dan Jokowi yang seperti itu, sepertinya dia sangat advantageous gitu posisinya dia sebagai presiden Indonesia. Dan apa yang dilakukan dia di Amerika kemarin menyampaikan pesan-pesan dari negara OKI itu udah cukup menggambarkan posisinya dia sangat advantageous itu nggak? Buat atau sebenarnya kurang sebenarnya? Harusnya dia bisa lebih. Buat Jokowi advantageous, dia dapat legitimasi. Dia dapat street credential untuk membicarakan diri sebagai street cred untuk membicarakan diri sebagai perwakilan dari dunia Islam. Tapi begini, kita ngomongin Jokowi nih. Jokowi ini adalah seorang presiden dan juga negarawan yang first and foremost pemikirannya itu terletak di nasional. Jadi kalkulasi dia adalah kalau gue melakukan sesuatu, termasuk juga tindakan-tindakan dalam forum internasional, dampaknya ke situasi gua maupun ally gua di ranah politik domestik itu seperti apa gitu. Dan isu Palestina ini kan isu bipartisan. Dalam artian Jokowi nggak perlu ketemu sama Joe Biden, Jokowi nggak perlu menyuarakan diri itu pro Palestina. Semua partai, semua lini masa itu pasti setuju sama isu Palestina. Itu nggak menambahkan value added gitu ke posisi Jokowi dalam perpolitikan domestik Indonesia. Itu juga mungkin yang bisa menjelaskan kenapa kok penyampaian Jokowi ke Joe Biden masalah ini itu tidak terlalu ditekankan ketika dia berkunjung ke Washington DC. Ya mungkin kalau gue agak sedikit ini ya menyimpulkan, karena tadi kan ya kayaknya kita ada sedikit perdebatan apakah ini matters atau enggak, tapi kayaknya dari konklusi tadi sebenarnya ada pengaruhnya gitu. Jokowi menyampaikan ada, cuma seberapa besar? Ada sih ada. Cuman kayaknya mungkin dari sini kita bisa, meskipun beda gitu kan ngomongnya di level negara, tapi kita mungkin bisa meminjam dari ya teman-teman yang di seluruh dunia sekarang isu bergerak gitu kan, untuk kemudian menyuarakan penghentian kekejaman Israel di Palestina. Benar. Dan ini kan terjadi di segala ini gitu, di jalan-jalan, juga di dalam birokrasi Amerika Serikat sendiri bahkan. Tapi yang kemudian di sini yang belum kelihatan adalah ini terjadi di level yang sama berisiknya gitu, di level diplomatik gitu kan, di antara negara-negara gitu. Kayaknya gue nggak ngeliat dari sebelum-sebelumnya mungkin pemerintah atau pemimpin-pemimpin negara lain yang menyampaikan hal yang sama seperti yang Jokowi sampaikan ke Biden gitu loh, secara langsung. Iya. Okay. Nah, kalau dari misi-misi diplomatik enggak, tapi kan kalau misalnya kita ngomong di level pemimpin itu kan sangat high level dan sangat matters gitu loh. Benar. Dan menurut gue mungkin bisa jadi lebih disruptif gitu ya. Kalau misalnya kan Biden tuh selalu ketemu pemimpin negara lain lah setiap bulan gitu.
dan juga di forum-forum lain yang mungkin not necessarily terkait dengan masalah Palestina ini, tapi ini bisa terus-menerus di brought up gitu, dan mungkin itu yang penting ketimbang cuman satu orang Jokowi nyampaikan selesai gitu kan. Saya ini justru juga jadi sesuatu yang continue. Statement kalau cuma jadi sekali itu kelihatan itu statement cuma formalitas. Tapi statement kalau kita ulang-ulang dan dimana kita angkat terus kelihatan kalau itu penting bagi kita atau bahkan itu kepercayaan kita gitu yang benar-benar. Jadi ya kita mesti lihat dari negara-negara oke ini bakal kedengaran terus gak nih di forum selanjutnya, apa cuman di atas kertas sekali itu aja. Bener, gitu. Ya, makanya tadi saya juga percaya bahwa statement itu ya statement, tapi statement yang diulang-ulang itu bobotnya berbeda dengan statement yang cuma sekali doang gitu kan. Jadi makanya tadi ya I love you cuma I love you, tapi soal ngomong I love you atau nggak ngomong itu bisa mempengaruhi sustainability dari hubungan gitu. Jadi ngomong I love you sering-sering penting ya. Sering. Nasihat dari orang tua. Cuma yang namanya harapan kan juga harus dipertahankan dengan tindakan yang nyata di jalanan. Luar biasa. Luar biasa ini. Tapi tetap harus diomongin. Harus diomongin. Jadi dan sebenarnya kalau justru tadi yang diomongin sama Biden sama Jokowi sebenarnya lebih banyak nggak nyambung sama itu ya memang, tapi konteks yang diomongin sebenarnya apa sih yang diomongin kan comprehensive ownership. Tapi di situ itu sebenarnya apa sih crux of the matter-nya adalah membangun presence dan Amerika Serikat yang lebih kuat di kawasan dan kemudian membangun hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih kuat. Kalau dalam kacamata Amerika Serikat konteksnya apa? Great Power Rivalry. Benar. Kira-kira gini. Dengan Beijing. Makanya isinya apa? Isinya satu proyek-proyek yang sifatnya kerjasama ekonomi, CETP, kerjasama grid, kemudian ada yang jelas sangat berkaitan sama persaingannya dengan Cina kan, semiconductor, value chain ya. Benar. Kemudian politik jelas ada maritime security, itu siapa lagi yang disasar kecuali Cina kan di Laut Cina Selatan. Kemudian yang ketiga people to people. Nah semuanya itu kan sebenarnya kalkulasinya apa? Ya kalkulasinya adalah perilaku Amerika Serikat sebagai kekuatan status quo yang terkait oleh kekuatan revisionis yang kemudian membutuhkan dukungan atau setidaknya posisi yang bersahabat dari sebuah negara pivotal. Gitu. Yang ini adalah posisi yang harus dimanfaatkan dengan cerdik oleh Indonesia. Dulu Indonesia itu kan akhirnya dapat merdeka karena bisa mempengaruhi kalkulasi great power politics ini. Benar. Amerika Serikat itu tadinya oke-oke aja duitnya dipakai sama Belanda. Marshall Plan itu sebagian duitnya sama Belanda dipakai buat membiayai agresi militer di Indonesia. Disebutnya sebagai aksi polisionil kan, karena ya orang-orang Indonesia itu kan para pengacau keamanan, teroris gitu ya. Jadi kalau dulu sudah ada berita mungkin itu rumah sakitnya ada pejuang republik gitu, ada teroris republik gitu kira-kira. Tapi ya itu yang kemudian membuat sebenarnya posisi Indonesia kan nggak menguntungkan. Tapi ketika kemudian Indonesia bisa memainkan kalkulasi great powers, bahwa kalau nanti ternyata perjuang republik ini nggak kalah-kalah ya, walaupun kecil tapi nggak kalah-kalah, nggak bisa diklaim sebagai gerombolan pengacau keamanan saja, dan kalau kita salah di sini nanti malah jadi pro-Soviet gitu kan. Ya, kalau gitu Belanda, lu kan nggak penting-penting amat ya di Eropa ya, lu diam aja bisa nggak sih? Daripada gue kehilangan ruang pengaruh yang penting di Asia Tenggara, lu bisa diem nggak? Kira-kira gitu kan. Akhirnya Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena kalkulasi great power politicsnya berhasil dimainkan oleh Indonesia untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan. Jadi posisi yang sama kan sebenarnya begitu. Dukungan Israel itu kekuatan Israel itu sangat berkaitan dengan posisi hegemonik Amerika Serikat dan posisi Amerika Serikat sebagai hegemon ini sekarang tidak berada dalam situasi yang given. Sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya kalkulasinya itu
sedikit banyak akan dipengaruhi oleh posisi struktural ini kalau Indonesia bisa mengeksploitasi celah ini gitu. Jadi kan tergantung apakah Indonesia mau memainkan celah ini untuk Palestina atau enggak gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau ngomong scope kita ngomong hegemoni Amerika Serikat ini kan menarik juga karena menurut gue relevan. Nah bisa di-apply juga gitu logika yang mirip, cuman mungkin kita scope-nya lebih luas nih. Kita misalnya ngomong kita global south gitu kan. Yeah. Nah dan sekali lagi ini bukan leverage yang kayak harus material gitu karena kan itu pasti sulit. Tapi kemudian kalau kita menunjukkan ya pernyataan-pernyataan yang kalau karena so far kayaknya belum keluar gitu loh dari pemimpin internasional. Mungkin to be exact-nya agak sulit dicerna atau gimana. Tapi kemudian tentang hukum internasional gitu kan yang pasti ini berlaku kepada siapa gitu kan. Apa kita kemudian masih harus percaya kepada hukum internasional. Nah itu kan sesuatu yang menjadi pertimbangan. Justifikasi normatif Amerika Serikat mengkonten China adalah ancaman untuk liberal international order yang basisnya adalah hak asasi manusia, kebebasan dan macam-macam seperti gitu kan. Tiba-tiba Israel begitu dibiarin aja. So which liberal international order allows army with nuclear gitu ya untuk kemudian melakukan serangan kepada masyarakat seperti itu kan. Jadi makanya kan orang menyandingkan misalnya sikap pada Rusia yang benar. Kayak gitu kok. Ini ceramah berbusa-busa soal Ukraina, soal Rusia, tiba-tiba kicep soal Israel gitu kan. Kicep. Jadi itu yang perlu diangkat. Liberal international order itu udah nggak ada harganya lagi, kita nobody believes. Wibawa udah melundur ini Tidak ada yang percaya, padahal semuanya dibungkus pada itu kan. Great power politics ini kan dibungkus pada value ini tadi. Lihat national security strateginya. Yang didorong adalah ini tatanan internasional yang damai, yang menjamin kebebasan, terancam oleh kekuatan revisionis gitu yang mengganggu hukum internasional dan seterusnya. Ya jadi itu seharusnya sesuatu yang kemudian menjadi liability bagi Amerika Serikat, dan saya kira banyak pemikir Amerika Serikat kan sudah clearly menyebut Israel ya, dan sikap Amerika Serikat pada Israel itu liability untuk Amerika Serikat kan. Liability for the people but not necessarily for the elite. Yang masih nyicipin duit IPEC ini kan. Iya benar. Nah ini tinggal kita yang highlight kemudian itu kepada elit-elit yang masih terbutakan karena itu. Ya, kita nyampein ke elit Indonesia sulit, lu pengen nyampein elit ke Amerika gitu kan. Iya. Ya enggak kan kita udah ini Palestina. Oh ya udah bukan target pasar ya. Tinggal framing aja gitu lebih ke tadi international law dan international order yang nggak sustain kok kayak gini cara mainnya. Cukup. Udah lama sekali seperti. Dan lagi-lagi episode yang sangat daging ya. Dan kayak bisa jadi satu policy brief ya sebenarnya. Lagi-lagi. Ada ting-ting yang mau bikin. Ada yang menonton dan ingin menawarkan sesuatu mungkin. Hanif mau bikin loh katanya. Oke, segitu aja. Thank you, bye. Udah diajak main-main. Thank you. Sering. Mungkin kita bisa lab 49 gitu. Dia sebut nama. 49. Pas kemerdekaannya diakui gitu kan. Siap. Luar biasa. Aman. Aku jadi ini ya, agak panik. Oke. Thank you teman-teman. Thank you. Bayu, Mas Sofwan, Ikhlas, dan teman-teman conference. Jangan lupa subscribe YouTube kita Kontekstual, dan jangan lupa follow sosmed kita di Kontekstual COM. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. See you.